Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu indah kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, supaya hati kami hati yang dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Hamba percaya bahwa Tuhan sedang memberikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tema kita hari ini itu pertumbuhan yang sehat, ya. Kita tahu bahwa Allah menyelamatkan kita supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh sehat dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Dengan kata lain, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menderita bagi kita, difitnah, dicambuk, dimahkotai duri, tangannya ditusuk, lambungnya ditombak, bukan saja untuk menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya kita menyerupai gambaran dirinya. Hal ini jelas diungkapkan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ayat ini jelas apa yang dimaksud oleh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Allah punya rencana yang memproses kehidupan kita supaya orang percaya itu bisa semakin hari semakin menyerupai gambaran Tuhan Yesus Kristus. Prosesnya lewat apa? Lewat masalah silih berganti, ya, lewat sakit penyakit, lewat penderitaan yang kita alami, lewat banyak hal yang kita alami. Itu proses dari Tuhan supaya kita menyerupai gambaran anaknya. Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh sehat, kita mengalami pertumbuhan yang sehat, yang luar biasa dalam Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah yang berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saya ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikian Rasul Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, demikian pembacaan kita Kolose ini, ya. Nah, di Kolose ini, di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini, itu ada 2 poin yang saya ambil, ya, supaya hidup kita ada pertumbuhan yang sehat. Hidup kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman.
Meski begitu banyak tantangan, kesulitan, silih berganti, penganiayaan, penderitaan yang kita alami, kita tetap dapat bertumbuh sehat secara rohani, dan kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Yang pertama, 2 poin. Yang pertama adalah berakar di dalam Tuhan. Kata berakar artinya jadilah teguh, berakar dan menetap. Berakar juga berarti menentukan juga buah yang akan dihasilkan, ya. Artinya kehidupan orang Kristen bukan saja hanya sekedar mengikuti Yesus atau ikut-ikutan si A, si B, dia ikut Tuhan, atau karena keturunan si oma nenek moyangnya karena Kristen, sekarang keturunannya Kristen, sehingga ini menjadi orang Kristen KTP atau Kristen tobat kumat, atau hanya sekedar identitasnya Kristen tetapi dalam kehidupannya sehari-hari tidak nampak dia sebagai pengikut Kristus. Tidak nampak dalam kehidupannya ini pribadi yang kuat di dalam Tuhan, pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Hidupnya terus menjadi batu sandungan, hidupnya terus terkalahkan oleh dosa. Nah, hari ini sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus mengalami pertumbuhan sehat, yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan, yang kehidupan kita nampak dalam keseharian. Bagaimana kita memiliki kasih, bagaimana kita memiliki kebenaran, damai sejahtera, itu hasil dari kita berakar, itu hasil dari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan juga mau kita mengalami pertumbuhan yang sehat secara rohani dan berbuah lebat bagi kemuliaannya dan menjadi berkat. Kita harus berakar di dalam Yesus Kristus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mengenal Dia lebih dalam lagi, dan menjalin relasi dengan Tuhan terus menerus secara berkesinambungan lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan semuanya terfokus untuk Tuhan. Apapun juga yang kita lakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan yang luar biasa untuk Tuhan, pasti juga orang lain diberkati, pasti juga orang lain mengalami berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, itu poin yang pertama ya. Sekarang poin yang kedua, yaitu kalau kita mengalami untuk kita memiliki pertumbuhan dewasa, pertumbuhan kuat di dalam Tuhan, kita harus juga dibangun di atas Yesus Kristus. Kita tidak cukup hanya berakar, tetapi kita juga harus dibangun di atas Dia. Ini merupakan peningkatan pikiran ya, bahwa untuk hidup bertumbuh sehat, bukan hanya akar saja yang dibutuhkan, tetapi juga harus dibangun di atas Dia. Akar kan pasti ke bawah ya, dan hanya menyediakan fasilitas supaya kita berbuah. Pohonnya berdaun misalnya, ada pohonnya. Sedangkan dibangun ini pasti ke atas dan ada hasil yang kelihatan. Artinya ada hasil yang kelihatan, yaitu hasil pertobatan, hasil dia percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu hasilnya buah Roh Kudus ya, salah satu buah Roh Kudus. Kemudian juga bibirnya dulu mencaci maki, sekarang bibirnya senantiasa memuliakan Tuhan. Dulu suka memfitnah, sekarang
suka membangun orang lain, ya, menasihati orang lain, menyemangati orang lain, sehingga orang lain boleh dikuatkan, dihibur oleh kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, orang lain boleh kuat. Kita tidak bisa bertumbuh sehat jika tidak ada akar atau fondasi yang kuat. Tetapi syukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Kita punya akar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tidak akan berubah. Hal ini yang membuat kita semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan. Kita memiliki keselamatan yang tidak pernah hilang ya, yang pasti. Yang secara keselamatan kita sudah memiliki kepastian bahwa kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pasti dalam Yesus Kristus. Jadi kekuatan rohani kita, kekuatan hidup kita dalam menghadapi tantangan dan persoalan adalah bergantung kepada akar atau fondasi hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus dibangun. Artinya terus-menerus dibangun di atas fondasi yang kuat. Bukan saja kita berakar di dalam Kristus, tetapi kita harus secara teratur untuk bertumbuh terus dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Jadi dibangun itu proses kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin kuat imannya, semakin hari semakin benci dosa, semakin hari semakin rajin baca firman Tuhan, semakin hari semakin banyak berdoa, semakin hari hidupnya sangat berbahagia dan sangat menyenangkan hati kita juga, hati sesama dan hati Tuhan terlebih dahulu ya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadi kita dibangun di dalam Yesus Kristus itu proses seumur hidup. Contoh aja ya, saya punya anak waktu lahir. Saya berharap ingin melihat anak ini bertumbuh menjadi anak yang kuat, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi pemuda, dan menjadi dewasa. Itu pun lewat proses. Ada sakit, ada air mata, ada jatuh bangun, tetapi tetap kita berharap proses akan dewasa anak ini. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita lahir baru, Tuhan mengharapkan, Tuhan ingin melihat di mana ada pertumbuhan dewasa kita secara rohani. Walaupun ada begitu banyak tantangan, kesulitan silih berganti, tetapi kita tetap kuat, kita tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita tidak jauh dari jalur yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Amin ya, oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang kuat. Imannya tidak cengeng, tidak gampang menyerah, tidak menjadi batu sandungan. Dan kita tidak gampang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sangat marak saat ini, sangat menyesatkan. Dan kita menjadi orang yang tetap bersukacita dan tetap mengucap syukur. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita ingin terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan, kita akan bertumbuh semakin lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Baru saja diberitakan, kami percaya supaya setiap kata demi kata dapat memberkati kami semua dan membuat kami bertumbuh dalam Tuhan dan kami menjadi pelaku firman. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.